Nah, teman-teman, resep kita hari ini itu rengginang, ya. Rengginang ini bikinnya gampang. Gampang banget. Bahannya juga cuman ketan, bawang putih, garam, dan air. Dikukus. Untuk selanjutnya kepingin tahu kan caranya gimana, bahannya apa aja. Saksikan terus ya. Jangan di skip. Yuk, kita ke dapur, kita lihat bagaimana sih caranya bikin rengginang itu. Bahan-bahan untuk rengginang itu gampang sekali ya. Jadi hanya ini, saya menggunakan 1 kilo ketan. Ini udah dicuci, juga udah direndam selama 5 jam ya. Kemudian bawang putih banyak, ini ada 12. Jadi terserah ya, kalau yang nggak terlalu suka bawang putih kurangi, tapi kalau yang suka lebih tambah nggak apa-apa. Dan garam ini saya sekitar tablespoon ya, yang sendok ukuran bukan sendok makan untuk makan, itu 1,5 tablespoon. Sudah cuma ini aja. Tapi pertama adalah air panas nanti untuk mencampur bawang putih yang dihaluskan. Sekarang pertama saya akan mengukus ketan. Saya akan kukus selama 20 menit. 20 minutes later. Setelah 20 menit dikukus ya. Sekarang ini adalah bawang putih, sudah saya haluskan, tidak terlalu halus, kasar-kasar aja. Kalau mau halus ya boleh. Garam dan air. Airnya kira-kira aja ya. Ini kira-kira 125 mungkin. Bisa kita lihat nanti lebih atau kurangnya ya. Airnya air panas ya. Icip sedikit untuk asinnya. Sepertinya sudah cukup. Diamkan sekitar 10-15 menit sebelum nanti kita kukus lagi selama 30 menit. Nah, ini sudah didiamkan 10 menit. Sekarang akan saya kukus selama 30 menit. Ya. 30 minutes later. Bagi yang tidak ada dehydrator, rengginang itu harus dijemur kayak kira-kira mungkin 2 hari atau 3 hari tergantung cuaca. Dan bagaimana cara membentuknya? Bebas, boleh pakai cetakan seperti saya, boleh juga hanya diambil kira-kira segini, kemudian dibentuk tanpa cetakan seperti ini ya. Saya menggunakan sumpit untuk melebarkan supaya tidak padat tapi lebar, dan jangan terlalu tipis juga ya, karena kalau terlalu tipis nanti hancur waktu digoreng. Nah, seperti ini. Kalau menggunakan cetakan, diambil kira-kira seperti tadi, masukkan ke cetakan. Dan dilebarkan. Ya. Nah, lakukan sampai seluruh ketan yang setelah matang tadi, yang ketan 1 kilo tadi habis. Ini saya kerjakan dulu semua, nanti saya tunjukkan setelah selesai. Terlihat seperti ini ya sebelum dikeringkan.
Jadi ini nanti saya keringkan di dehydrator, mungkin semalaman, saya kurang tahu, nanti kita lihat sampai betul-betul kering. Jadi tidak boleh ada bagian yang masih agak empuk atau gimana, jadi harus kering. 8 hours later. Ini hasil rengginangnya setelah kering sempurna, ya. Jadinya tadi satu resep itu ada sekitar 52 atau 53, saya lupa. Tapi jadinya seperti ini, rapi, ya. Nah, sekarang saya akan goreng dan akan diperlihatkan juga dicicipi setelah digoreng nanti. Oh ya, menggorengnya nggak perlu diperlihatkan ya, soalnya saya terus terang males angkat-angkat kamera. Ini hasilnya setelah digoreng ya. Ada tips untuk menggoreng rengginang. Pertama, itu minyaknya harus panas, tapi waktu menggoreng apinya dikecilkan sedikit ya. Kalau tidak nanti dia hangus. Tapi harus panas supaya mekar. Jadi ini bisa dilihat perbandingannya. Bisa dilihat ya perbandingannya ya. Yang mentah dan yang matang. Ya kan? Nah, sekarang kita rasakan seperti apa rasanya. Gurih banget. Dan kerasa banget bawangnya. Karena saya menggunakan banyak sekali bawang putih. Rasanya enak, gampang bikinnya. Jadi kalau kalian kepingin rengginang, nggak ada yang jual, beli saja, bikin saja. Cuman butuh beras ketan, garam, dan air, juga bawang putih. Dan harus kering ya, harus sangat kering waktu mengeringkannya. Kalau tidak dia nanti keras. Jadi terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video saya kali ini. Dan kita bertemu lagi pada video berikutnya di lain resep. So bye, see you in the next recipe.